Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu sudah hadir. Ayo silakan masuk. Sok duduk di sini ya. Terima kasih ya sudah ingin hadir dengan sukarela. Pokoknya di sini kamu boleh cerita apapun yang sedang kamu alami. Saya sebagai seorang konselor akan membantu permasalahan kamu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Azhara sebagai konselor kamu hari ini. Kamu bebas cerita pada hari ini karena pada konseling kali ini saya memegang asas kerahasiaan yang akan menyimpan semua cerita kamu dengan aman. Kamu nggak perlu ragu karena di sini saya ada untuk membantu kamu ya. Kalau saya boleh tahu dan kamu dapat menjawabnya, apa yang mengganggu pikiran kamu belakangan ini? Jadi gini Bu, saya merasa diri saya itu bermasalah akhir-akhir ini. Saya juga tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar saya. Dan saya merasa jadi orang yang sangat gagal. Jadi kamu sudah melewati fase itu ya? Menurut kamu, tantangan apa yang paling berat saat ada di fase itu? Fase terberat yang saya lewatin pada saat itu, saya mencoba lebih keras lagi buat menahan ekspektasi mereka, termasuk orang tua saya sendiri, agar mereka tuh merasa bangga dengan adanya saya. Jadi seperti itu. Kira-kira kalau kamu sendiri mampu nggak untuk melewati pada fase ini? Terkadang saya merasa mampu Bu, tapi terkadang juga saya merasa capek, seperti bukan diri saya sendiri. Itu ya. Dari cerita kamu, saya dapat menyimpulkan kamu merasa tertekan karena mendapatkan seperti apa ya namanya? Seperti ekspektasi orang lain yang bertubi-tubi ke kamu, mulai dari guru, orang tua, bahkan teman-teman. Saya rasa itu memang sulit bagi kamu. Jadi sekarang yuk kita refleksikan diri dengan tarik nafas bersama agar kamu lebih tenang. Kamu mengatakan pada saya tadi ingin berubah, tapi masih sering kali menghindari masalah-masalah tersebut untuk ketenangan kamu. Baik, mari kita urutkan. Tadi kan permasalahannya sudah jelas, kita urutkan apa saja penyebabnya untuk diri kamu jika kamu terus-terusan menghindari permasalahan ini. Setelah mendengar cerita kamu, saya menafsirkan bahwa rasa marah kamu itu berasal dari rasa kecewa kamu pada diri sendiri karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu merasa kecewa, merasa kurang, merasa bahwa diri kamu tidak berdaya, dan sehingga rasa marah itu muncul. Sebenarnya permasalahan-permasalahan seperti ini itu sudah sering terjadi kepada siswa-siswa lain, dan mereka itu cenderung menahan amarah mereka. Jadi setelah amarah itu terlalu lama terpendam, maka ketika dikeluarkan akan sangat meledak-ledak, dan itu sangat tidak baik. Jadi mari kita pikirkan, saya dan kamu pikirkan bersama, jika sesuatu perubahan kecil terjadi pada diri kamu, dampak apa yang akan kamu rasakan. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena pada fase remaja ini sering kali terjadi. Kenapa? Karena pada fase ini remaja-remaja mulai mencari jati dirinya. Jadi kamu sebagai remaja awal, tugas kamu adalah mengenali diri kamu seperti apa baik dan buruknya, sehingga tidak terlalu tertekan dengan situasi apapun. Jadi bisa belajar dari situasi sebelumnya. Jadi saya rasa kamu tidak perlu membebani diri kamu dengan ekspektasi-ekspektasi orang lain. Jika kamu percaya pada diri kamu dan fokus pada diri kamu sendiri, maka itu efeknya akan lebih baik. Saya menyarankan kamu untuk lebih terbuka pada diri sendiri. Nah, langkah sederhananya, kalau kamu nggak berani ngomong ke orang-orang di sekitar kamu bisa buat tulis diary mulai dari sekarang. Tumpahin semua keluh kesah kamu di sana kalau kamu belum bisa bercerita dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kamu tahap lebih meningkat setelah menulis diary, kamu bisa cerita atau terbuka pada orang tua, mengatakan bahwa sebenarnya saya terbebani dengan ini gitu. Omongin baik-baik aja. Lalu saya percaya bahwa kamu bisa, kamu sadar akan diri kamu sendiri, kamu orang yang terbuka dengan masalah. Jadi saya yakin kamu bisa menghadapi permasalahan kali ini.
Baik, hari ini kita sudah membahas tentang permasalahan yang sedang kamu alami, mulai dari permasalahannya, langkah-langkah yang harus kamu lewati, dan saran-saran yang saya berikan. Saya rasa sesi konseling ini sudah berakhir ya. Terima kasih sudah hadir, sudah menceritakan dan berkeluh kesah dengan saya, sudah terbuka dengan saya dan memudahkan saya untuk mengerti kamu seperti apa. Mungkin bisa di lain hari kita melanjutkan sesi konseling ini bila kamu merasa ada kemajuan ataupun masih stuck, jadi kita bisa konseling lagi bersama. Baik, terima kasih ya Bu. Saya akan mencoba mengikuti nasihat dan saran yang Ibu berikan. Baik, sepertinya sesi konseling kita pada hari ini sudah cukup. Saya sudah menjelaskan tadi mulai dari permasalahan kamu, langkah-langkah yang harus kamu lewati, kamu hadapi, dan berbagai saran yang sudah saya sampaikan ke kamu. Semoga bisa kamu pahami dan kamu jalani. Saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah berani hadir di sini untuk menceritakan semuanya dengan sukarela secara terbuka kepada saya dan memudahkan saya untuk membantu kamu. Saya rasa itu saja dari saya. Mungkin nanti kita lihat ya proses selanjutnya, apakah ada jika kamu merasa masih stuck atau ada kemajuan di konseling berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.